Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan. Selamat datang, selamat berbakti dalam ibadah kebaktian minggu hari ini. Hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021. Sungguh kita boleh bersyukur bersama-sama, kita boleh saat ini kembali untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Ibadah secara offline. Dan tentunya mungkin saudara yang di rumah yang masih harus mengikuti secara online, kita juga akan kiranya Tuhan juga memberkati. Dan kita juga boleh bersyukur tentunya kondisi yang sudah semakin baik, sehingga kita boleh bersama-sama saat ini, berkumpul saat ini dalam ibadah. Tentunya situasi yang sudah semakin baik tidak akan membuat kita lalai dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Sebelum kita mulai acara kebaktian kita pada pagi hari ini, saya akan bacakan beberapa pengumuman untuk Bapak Ibu Saudara sekalian mengenai ibadah acara doa-doa untuk minggu depan dan pengumuman. Yang pertama, kita selalu berdoa untuk pertumbuhan dan perkembangan gereja kita, juga gereja cabang Bintaro dan juga cabang Gendengan dalam iman dan jumlah jemaat. Tidak lupa kita akan senantiasa berdoa bagi saudara-saudara kita satu gereja dari tanggal 4 Oktober sampai tanggal 10 Oktober yang ada di dalam buletin yang dibagikan melalui WA Group. Juga saudara-saudara kita yang berulang tahun minggu ini, gereja mengucapkan selamat ulang tahun untuk Mbak Irin tanggal 5 Oktober, Mas Yoel Chandra Eka Paksi tanggal 7 Oktober, Lucius Gigs Dius ya tanggal 8 Oktober, juga Bapak Slamet Haryono tanggal 9 Oktober. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Kemudian untuk persembahan persepuluhan juga persembahan yang lain dapat Bapak Ibu Saudara sekalian saksikan dalam buletin. Kita akan mulai cari ibadah kita. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian Manis Kau Dengar. Inilah kerinduan kita untuk kita memuji dan muliakan nama-Nya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi
biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku kan bersuka, dan hatiku bersuka ya Tuhan. Sungguh Engkaulah yang layak dipuji, ditinggikan dan diagungkan. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena Kau mengasihi kami dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu, berkat-berkat-Mu yang luar biasa telah tercurah dalam kehidupan kami Tuhan. Tiada putus, bahkan setiap tarikan nafas kami ada berkat-Mu di dalamnya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Saat ini kami boleh bersyukur Tuhan, kami boleh berada di tempat ini memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mau menyerahkan acara ini dari awal hingga akhir nanti. Kami boleh percaya Tuhan, ada berkat-berkat-Mu bagi kami. Dan kami ingat saudara-saudara kami yang mungkin tidak dapat bersama kami Tuhan. Engkau mengetahui setiap pergumulan, Engkau mengetahui setiap permasalahan. Engkau yang jamah Tuhan, yang sakit ataupun yang berhalangan, Kau senantiasa memberkati. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya dalam kuasa-Mu saja. Haleluya, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Hai jiwaku, muliakanlah. Nyanyian pujian nomor 20. Persembahan kita. Kami mohon Mbak Irin dan Mbak Karisa untuk menolong dalam persembahan.
kita akan duduk kepala. Tuhan, terima kasih karena Kau mengasihi kami Tuhan. Kau telah memberkati, mencukupkan setiap kebutuhan kami. Apa yang tak pernah kami bayangkan Tuhan, Engkau yang menyediakan bagi kami. Dan saat ini Tuhan, kami boleh mengembalikan sebagian berkat-berkat-Mu yang Kau berikan. Kami boleh percaya, walaupun kecil Tuhan, namun ini sebagai bukti kami mengasihi-Mu Tuhan. Kau kuduskan dan sucikan, biarlah persembahan ini dapat Kau pakai untuk kemuliaan nama-Mu di bumi ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita dengan pujian Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhi. Buka hati untuk jamahan-Mu, buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Roh-Mu yang kudus pulihkan. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Datang urapi. Datang urapi. Ku siap terima kuasa-Mu. Hidupku bagimu, hidupku bagimu. Ku buka hati untuk jamahan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh di altar-Mu menyembah. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Bapa, kami siap untuk kembali merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah karya Roh Kudus terjadi atas kami semua, sehingga kami boleh mendapatkan berkat melalui firman-Mu di pagi hari ini. Baik kami yang ada di gereja maupun saudara-saudara kami yang ada di rumah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersama-sama berserah. Amin.
Baik Ibu Bapak dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil dari Mazmur 84. Ketika dikatakan di dalam ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8, berbahagialah orang-orang yang diam di rumah Tuhan, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama, makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kemarin minggu kita belajar bersama-sama bagaimana keluarga kita jadikan keluargaku adalah surgaku, di mana Tuhan ketika ada suatu keadaan kebersamaan, kerukunan. Kalau kita berbicara masalah kerukunan berarti adalah saling menghormati dan saling menyayangi di antara mereka. Jadi Tuhan yang Raja Daud ingatkan adalah disitulah Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya. Nah, ketika kita memasuki di dalam Mazmur 84 ini, kita diingatkan kembali ketika dalam sebuah persekutuan kita sebagai keluarga di mana Tuhan sudah memberkati, disitulah terjadi suatu keadaan adanya suatu kerinduan di dalam setiap pribadi-pribadi akan kita umat Tuhan untuk tadi katakan orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji Engkau. Nah, apa yang dikatakan oleh Raja Daud? Berbahagialah. Ada suatu keadaan di mana ada suatu kebahagiaan, berarti ada suatu keadaan perasaan senang dan tentram. Oleh karena kecukupan hingga ke semuanya ada di dalam diri kita. Keadaan perasaan senang dan tentram oleh karena kecukupan hingga kesenangan, cinta, kepuasan, kenikmatan, kegembiraan yang sempurna. Nah, dalam keadaan berbahagia di sini ada suatu keadaan kesenangan atau perasaan senang ini ternyata bukan karena dipengaruhi apa yang ada di luar ini masuk di dalam diri kita sehingga kita senang. Tetapi ketika diingatkan di dalam Mazmur ini, berbahagialah orang yang diam di rumahmu, di rumah Allah. Ketika ayat 4 dikatakan, pada mezbah-mezbahmu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku, tempat menaruh akan diri kita. Ketika Daud mengingatkan bahkan burung pipit telah mendapatkan sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang tempat menaruh anak-anaknya. Bagaimana kita? Mezbah Allah. Disitulah kita tempatkan diri kita. Nah, ini yang menjadi kerinduan kita. Nah, ketika kita merindu untuk sampai ke tempat itu, di mana ada suatu sukacita, ada suatu keadaan senang dan tentram, ayem. Jadi ketika Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anakku saya rindu untuk datang kepada Tuhan, disinilah ada mulai tumbuh rasa kebahagiaan. Dan ketika itu terjadi, akhirnya disitulah kita merasakan kesenangan yang luar biasa, ketentraman yang luar biasa. Nah, berarti kuncinya
kebahagiaan di dalam kehidupan kita, terlebih ketika Bapak, Ibu, saudara-saudari, anakku, kita semuanya datang menghadap hadirat Tuhan bersama-sama dalam sebuah keluarga kita. Disitulah ada suatu ketentraman yang luar biasa, ada suatu kebahagiaan yang luar biasa terjadi di dalam diri kita. Terjadi di dalam diri kita. Terjadi berarti ada, sudah ada di dalam diri kita. Bukan akan terjadi, tetapi sudah terjadi. Jadi bagaimana kebahagiaan itu dapat kita dapatkan? Ketika kita menjadi orang-orang, menjadi pribadi-pribadi, tadi dikatakan, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Berarti kebahagiaan itu bisa terjadi ketika kita menyatukan diri kita, melekatkan diri kita kepada Tuhan yang diam di rumahmu. Perkataan diam di rumahmu dan terus-menerus memuji engkau. Berarti ada suatu keadaan kerinduan yang kita bangun untuk dekat kepada Tuhan, menyatu dengan Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Dan Tuhan juga mengingatkan bagaimana ketika di dalam Yohanes 14 ayat 13, bagaimana dia rindu, dialah ia yang menyertai kita, Roh Allah yang menyertai kita dan diam di dalam kamu. Ia menyertai kamu, Ia menyertai kita, Ia menyertai Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anakku semua. Dan Tuhan Yesus mengingatkan, Dia Allah akan diam di dalam diri kita. Nah, disinilah ada suatu keadaan kebahagiaan ketika diam di dalam diri kita, menyatu ini, kita terus memuji-muji namanya. Kita terus memuji-muji namanya, berarti apakah dengan pujian? Tidak apa-apa, puji Tuhan kalau kita bisa memuji. Tetapi dalam arti adalah kedekatan yang kita bangun di dalam Tuhan, di mana Tuhan, kita menyatu kepada Tuhan, disitulah ada suatu keadaan yang erat, lekat, nempel. Jadi tidak dibatasi, tidak dipisahkan oleh situasi dan kondisi. Terlebih ketika saat-saat sekarang ini, seringkali orang mengatakan yang penting sekarang ini dalam situasi seperti ini dekat dengan Tuhan, puji Tuhan. Ketika perkataan yang penting dekat dengan Tuhan, puji Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan kita. Dan inilah kunci daripada kebahagiaan kita. Ketika kita dekat, lekat dengan Tuhan, menyatu, tidak dipisahkan oleh segala sesuatu kehidupan ini yang akhirnya renggang. Dalam arti renggang berarti terpisah oleh karena situasi dan kondisi. Seringkali kita mengabaikan Tuhan. Jadi walaupun Tuhan mengatakan Ia menyertai kamu, Ia menyertai kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan Dia diam di dalam kita. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Allah ada di dalam diri kita. Itu yang pertama tadi dikatakan di dalam doa. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu dan terus-menerus memuji-muji engkau. Yang berikutnya, kebahagiaan dapat terjadi ketika dikatakan di dalam ayat ke-6, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Yang kedua di sini adalah bagaimana kebahagiaan itu terjadi ketika kita menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa meyakini, mengandalkan akan kuasa daripada Tuhan Allah kita. Percaya sepenuhnya, percaya 100% akan kuasa Tuhan. Ketika kita percaya kepada kuasa Tuhan,
Tuhan Allah yang ada di dalam diri kita, Tuhan Allah yang kita lekati ini, Tuhan yang adalah pokok anggur kita, Tuhan yang ada di dalam diri kita, ini yang kita yakini. Sehingga Ia yang menyertai kita, ini yang terus-menerus dimanapun kita berada, Dia bersama-sama dengan kita. Kita meyakini bahwa Allah yang ada di dalam diri kita memiliki akan kekuasaan yang mutlak di dalam dunia dan kehidupan ini. Percaya sepenuhnya berarti yakin akan kuasa Tuhan, yakin akan pertolongan Tuhan, yakin akan janji Tuhan, yakin akan cara Tuhan di dalam memelihara kehidupan kita. Kata di dalam memelihara kehidupan kita, rasanya kok kayaknya kita ini siapa. Tetapi kita harus meyakini bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini tidak memiliki kemampuan apa-apa tanpa mengandalkan Tuhan. Sehingga dengan diam di dalam rumah Tuhan yang terus-menerus kita ingin memuji, memuliakan namanya, dan di mana kita menjadikan pribadi yang senantiasa mengandalkan akan kekuatan, akan kuasanya, percaya sepenuhnya atas kuasa, atas pertolongan Tuhan, atas masa depan yang daripada Tuhan, atas cara yang Tuhan berikan untuk kita menolong kita semuanya. Sehingga di dalam Mazmur diingatkan lagi, apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Banyak yang mengatakan bahwa apabila melintasi lembah baka ini adalah suatu lembah di daerah Libanon, bagaimana lembah ini tanpa air, bagaimana lembah ini dikatakan di mana ketika orang masuk di situ maka akan terjadi suatu kesedihan yang luar biasa karena situasi dan kondisi. Dalam arti adalah bagaimana ketika kita menjadi pribadi yang diam senantiasa di dalam rumah Tuhan untuk memuliakan, mengagungkan namanya melalui kehidupan kita, dan kita percaya kepada Tuhan, maka dalam melewati lembah-lembah kehidupan ini, baik itu lembah akan permasalahan, baik itu lembah akan kesakitan, baik itu lembah akan beban kehidupan, dikatakan mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bersama Tuhan, di dalam Tuhan, segala lembah itu dapat kita lewati. Dan bahkan dikatakan, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Dan yang berikutnya dikatakan, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Apa yang dikatakan di dalam Mazmur ini adalah mengingatkan pada kita ketika kebahagiaan ada di dalam diri kita, untuk senantiasa kita rindu untuk datang ke hadirat Tuhan, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan melalui kehidupan kita, melalui syukur kita, dan kita menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa mengandalkan akan pertolongan, akan kuasa, akan masa depan yang daripada Tuhan, akan cara Tuhan menolong kita. Maka segala lembah kehidupan yang menjadikan kita lemah, yang menjadikan kita loyo, yang menjadikan kita bahkan patah semangat atau patah arang, atau kita menjadi pribadi yang akhirnya down, ada semangat baru, ada kekuatan baru, sehingga ketika mereka berjalan makin lama makin kuat. Secara nalar adalah ketika kita berjalan semakin lama akan semakin lemah, semakin lama akan semakin loyo. Tetapi di dalam Tuhan, ketika ada suatu ketentraman, keadaan yang senang, ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, ketika kuasa Tuhan kita andalkan, maka kita akan mampu menjalani kehidupan ini semakin hari, bukan semakin loyo, tetapi semakin hari semakin semangat. Semakin hari kita semakin kuat, semakin hari semakin sejahtera, semakin hari semakin merasakan berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Kedekatan dengan Tuhan ini menjadi kerinduan. Daud mengingatkan ini, dan kita juga sebagai pribadi-pribadi
yang ada di dalam diri Bapak, Ibu, saudara-saudari kita semua, saya adalah dekat dengan Tuhan. Karena disitulah kita mendapatkan kekuatan. Karena disitulah kita mendapatkan akan kemampuan untuk hidup di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudari, di dalam masa depan saudara-saudari, anak-anakku semua. Di dalam Tuhan ada sesuatu kekuatan, karena disitulah Tuhan yang empunya kuasa pasti akan memberkati kita semuanya. Dekat dengan Tuhan adalah kunci, ada kebahagiaan di dalam kita semua, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas firman Engkau yang boleh kami renungkan. Bagaimana Tuhan ingatkan kepada kami ketika kami saat ini datang ke hadirat Tuhan, memuliakan, mengagungkan nama-Mu melalui hidup kami, melalui puji-pujian kami, yaitu syukur kami, dengan hati, pikiran, jiwa kami datang kepada Tuhan. Ada suatu kebahagiaan mengalir di dalam diri kami. Biarlah kebahagiaan itu yang terus ada di dalam kehidupan kami. Ketika kami menghadap hadirat Tuhan, ketika kami ingin rindu dekat dengan Tuhan, maka kebahagiaan itu akan muncul. Karena disitulah kebahagiaan terjadi ketika kami semua menjadi pribadi-pribadi yang dekat dengan Tuhan. Karena kedekatan kami dengan Engkau ya Bapa, Engkau yang mempunyai kuasa, yang menjadi andalan kami, sehingga kami mampu menjalani kehidupan kami. Lembah kekelaman yang kami lalui menjadi lembah akan mata air yang menjadikan berkat di dalam kehidupan kami. Karena ada Tuhan, ada Allah yang dekat dengan kami semuanya, melekat erat dengan kami semuanya, dan kami ikat dengan kami rindu datang ke hadirat Engkau terus ya Bapa. Terus dan terus kami rindu untuk datang ke hadirat-Mu, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Bukan hanya hari ini, tetapi besok dan besok hari kami memuliakan, mengagungkan nama Tuhan melalui kehidupan kami. Dan berkat itu tercurah atas kami semua. Terima kasih Bapa, karena kami boleh memiliki Allah, Allah yang hidup, Allah yang mempunyai kuasa, dan Allah yang mempunyai berkat dan segala pertolongan untuk kami semuanya. Haleluya. Amin. Mari kita akan mengaminkan, kita akan berdiri, kita akan mengaminkan dengan kerinduan kita, hanya dekat Allahku. Ku rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Allahku ada kekuatan baru. Ku
dan kita akan mohon berkat yang daripada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas kasih berkat Tuhan yang telah menyertai dalam ibadah kami. Biarlah di akhir ibadah ini kami terus menyerahkan syafaat kami Tuhan untuk negara bangsa kami. Biarlah Tuhan terus menolong bangsa kami untuk keluar dari pandemi ini. Biarlah segala hikmat, kuasa dan kasih Tuhan tercurah atas bangsa kami. Kami mengucap syukur karena pandemi ini terus menerus telah terus menurun. Dan biarlah ini terus terjadi sehingga bangsa kami boleh keluar dari pandemi ini apa-apa. Terima kasih Bapa atas kota, kabupaten di mana kami bertempat tinggal beraktivitas. Tuhan sudah memberkati. Bapa, kami saat ini terus menyerahkan kehidupan kami. Biarlah Tuhan terus berkati kami semua dengan berkat-berkat yang daripada Engkau. Baik itu berkat kekuatan iman yang Tuhan terus tambahkan biar di dalam situasi dan kondisi apapun, kami tetap terus rindu untuk dekat dengan Tuhan. Dan Tuhan terus memberkati kami semuanya. Berkat tercurah untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anakku terkasih dengan segala kecukupan mereka. Tuhan terus memberkati dalam setiap karya usaha mereka. Tuhan berkati di dalam kehidupan masa depan mereka. Kesehatan mereka Tuhan terus berkati dan kami terus menyerahkan Tuhan. Untuk Pak Yanto, Pak Basri, kami terus menyerahkan untuk Mbah Kijo Kapung. Tuhan terus berikan semangat kepadanya. Tuhan terus berkati akan pemulihan saudara-saudara kami yang saat ini masih dalam pemulihan kesehatan mereka. Tuhan akan berkati. Kalau ada di antara saudara-saudara kami yang lemah tubuh mereka, Tuhan akan jamah dengan kasih dan kuasa yang daripada Tuhan. Tuhan juga berkati kami semua dengan setiap keluarga-keluarga yang ada Tuhan. Tuhan terus menaungi dengan kasih Kristus-Mu sehingga sejahtera yang daripada Tuhan saling menyayangi dan saling menghormati terjadi atas kami semuanya. Berkat Tuhan untuk anak-anak-Mu ya Bapa. Baik anak-anak balita dalam pertumbuhan fisik mereka, remaja pemuda dalam studi mereka, dan juga di dalam kuliah serta pekerjaan teman hidup mereka. Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik. Dan biarlah Tuhan kalau ada di antara saudara-saudara kami ada beban, permasalahan, kerinduan, Tuhan sendiri yang akan memberikan pertolongan. Tuhan akan memberikan berkat-Nya. Tuhan akan memberikan cara Tuhan untuk memberkati mereka semuanya. Terima kasih Bapa dalam surga. Dan saat ini kami juga menyerahkan Tuhan akan anak-anak Tuhan, saudara-saudara kami yang Tuhan berikan kesempatan untuk menikmati akan usia baru di dalam kehidupan mereka. Tuhan berkati akan Mbak Irin ya Pak. Tuhan terus memberkati dalam masa depannya, dalam studinya. Tuhan terus campur tangan bersama dengan keluarga, senantiasa merasakan berkat kasih Allah di dalam Tuhan Yesus. Dan apa yang menjadi kerinduan untuk masa depannya, Tuhan akan berkati. Dan biarlah kasih Tuhan yang senantiasa menaungi setiap langkah kehidupannya. Berkati juga untuk Mas Joel, masa depannya Tuhan juga berkati, dalam studinya Tuhan juga berkati. Dan biarlah masa depannya sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan kuasa Engkau. Tuhan sendiri yang akan memberikan yang terbaik kepada anak-Mu ini ya Bapak. Tuhan Kau juga berkati akan Deus. Ya Tuhan juga terus berkati di dalam langkah kehidupannya yang masih panjang Tuhan. Biarlah bersama-sama dengan teman-teman di sekolah Tuhan terus memberkati akan masa depannya. Biarlah Tuhan terus mengasihi dengan berkat yang terbaik senantiasa. Baik untuk Mas Ius, untuk Mas Joel, untuk Mbak Irin ya Bapak. Anak-anak-Mu ini sepenuhnya kami serahkan dalam tangan kuasa Engkau. Biarlah berkat masa depan, kasih Tuhan menyertai senantiasa mereka. Begitu juga kami serahkan untuk Pak Haryon. Tuhan juga berkati di dalam berkarya. Tuhan berkati untuk menjadi berkat bagi keluarganya. Tuhan terus menaungi dengan sukacita dan sejahtera yang daripada Tuhan. Dan Tuhan terus jadikan Pak Haryon untuk menjadi berkat bagi keluarga dan bagi teman-teman di mana dia beraktivitas ya Bapak. Biarlah kasih, berkat, sejahtera Tuhan juga tercurah atasnya senantiasa. Terima kasih Bapak, kami serahkan akan saudara kami, anak-anak-Mu yang Tuhan berikan kesempatan untuk menikmati usia baru mereka. Tuhan senantiasa memberkatinya. Terima kasih Bapak di dalam surga, dan kalau saat ini kami semua akan kembali dalam segala aktivitas kami, baik di hari ini dan juga hari-hari berikutnya. Biarlah berkat, rahmat, damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih yang daripada Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kami,
dan persekutuan Roh Kudus yang terus menyatukan kami, senantiasa boleh kami terima, boleh kami rasakan sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih